Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Video kali ini kita tahu bahwasanya kehidupan dalam menghadapi kehidupan ini sangatlah kompleks. Banyak sekali halangan dan rintangan serta cobaan-cobaan yang harus kita hadapi dalam menjalankan kehidupan ini. Tapi yang terpenting dalam diri kita adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hanya kepada Dia kita mau berserah diri, hanya kepada Dia kita jalani keikhlasan dalam menjalani hidup. Bahwasanya semuanya itu tahu, mau nggak mau kita jalani hidup ini dengan apa yang sudah ditakdirkan untuk kita. Jadi sangatlah rumit sekali skenario Allah. Kalau dipelajari itu sangat kompleks, sangat rumit, berbeda dengan skenario di film-film. Skenario Allah itu sangat kompleks, semuanya berperan, dari masa lalu sampai masa sekarang sampai saat ini, itu ada hubungannya semuanya. Semua yang kejadian yang menimpa kita, yang menimpa manusia, itu adalah skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran banyak sekali manusia yang menjalani ujian-ujian dari Allah. Tapi banyak juga yang cara menyikapinya itu salah, karena mereka kurang menyadari adanya ujian dari Allah. Kebanyakan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau cenderung untuk mengambing hitamkan orang lain. Jadi di sini kita itu membahas skenario Allah itu benar-benar sangat kompleks. Bahwasanya itu kejadian itu tercipta untuk kita adalah merupakan skenario dari Allah, bukan semata-mata karena pihak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merekayasa semuanya, baik dari alam nyata maupun alam gaib atau alam yang lainnya. Dari alam nyata pun itu sangat kompleks kejadiannya. Tidak bisa kita mengambil satu sudut pandang saja. Kalau kita memandang satu sudut pandang saja kejadian-kejadian itu, maka kejadian itu tidak akan ketemu. Karena apa? Kita harus memandang dari banyak sudut pandang. Mungkin dari tingkah laku kita memandangnya, atau di situ juga akan diperankan oleh orang lain sebagai sebab musabab untuk kejadian, agar hal itu terjadi pada diri kita. Jadi kalau orang yang tidak tahu, semuanya disalahkan kepada orang lain, bukan
malah menganggapnya ujian semata dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena disebabkan oleh orang lain. Ini yang membuat kita menjadi bodoh, karena tidak bisa memahami skenario dari Allah. Allah itu maha menyutradarai di alam dunia ini. Manusia tidak ada apa-apanya. Sampai Allah pun bisa mengatur pemikiran manusia. Bisa mengatur pengetahuan yang didapat masing-masing individu. Jadi Allah itu tahu, sudah mengatur semuanya. Maka dari itu kita wajib untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya meminta kepada kita untuk selalu beriman kepada Beliau. Jangan menduakan Allah. Jangan pernah menyebut kekuatan lain selain Allah. Karena itu bisa menyebabkan syirik kecil dalam hati kita. Kalau dalam ilmu tauhid itu sudah merupakan besar dosanya. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dalam segala tindakan, ucapan, perilaku kita terhadap orang lain. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain, apalagi mencaci, memaki, atau bertengkar. Jangan sampai kita membuat perilaku dan sikap kita yang kurang baik kepada orang lain. Karena apa? Karena bisa menyebabkan kerugian pada diri kita, kerugian akan keimanan pada kita. Mari kita beriman yang sungguh-sungguh. Jalani kehidupan ini dengan ikhlas dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dijaga lidah kita untuk bertutur kata yang baik, untuk tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti perasaan orang lain, dan dijauhkan pemikiran-pemikiran yang buruk terhadap orang lain. Dan kita juga berdoa agar perilaku dan perbuatan kita tidak menyinggung orang lain. Doa seperti ini selalu panjatkan setiap pagi. Istiqomahkan doa seperti itu. Insya Allah kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Jadi ini merupakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu senantiasa melihat kebesarannya, melihat rahmatnya, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kali ini, semoga bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudara sekalian. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.